Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Oke, teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya. Udah 2 minggu nggak upload video, nggak bikin konten ya teman-teman, nggak bikin video tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Karena 2 minggu ini saya tuh benar-benar sibuk banget ya teman-teman. Karena keseharian saya tuh ya biasalah buruh pabrik ya teman-teman. Untuk hari Minggu biasanya sih bikin konten ya, bikin video. Tapi minggu-minggu kemarin tuh saya sempetin buat olahraga terlebih dahulu ya teman-teman. Karena untuk olahraga itu buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu penting sekali ya teman-teman. Jadi kemarin tuh nggak sempet lah ya untuk bikin video karena panas ya. Kalau kesiangan itu agak panas dan di rumah itu berisik banget sama bocil-bocil ya teman-teman. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membahas sensasi perut kembung ya teman-teman, kembung gitu ya, begah dan berat badan yang turun ya teman-teman, berat badan yang turun, dan kalau misalkan sudah turun itu sulit sekali untuk naik ya teman-teman. Nah, karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis biasanya seperti perut kembung ya, terus begah dan berat badan tuh itu turun banget ya. Itu sepengalaman saya teman-teman. Dulu berat badan saya tuh sekitaran 56 57 ya teman-teman. Terus saat terkena gangguan asam lambung itu turun drastis teman-teman, hingga sampai 47 48 seperti itu ya. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menerangkan ya teman-teman, dan akan memberikan solusi ya. Mudah-mudahan saja bisa ini ya, bisa memotivasi teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya seperti biasa ya teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, dimohon videonya itu di subscribe ya. Subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Teman-teman itu tinggal menekan tombol tulisan subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa juga di like dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman itu mendapat pemberitahuan jika saya upload video baru ya. Karena saya tuh akan terus share video tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis, dengan tujuan mudah-mudahan video saya itu menjadi motivasi ya teman-teman, menjadi patokan bagi teman-teman yang saat ini merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Nah, pertamanya ya teman-teman, saya akan membahas itu dari sensasi perut kembung ataupun begah ya. Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu, asam lambung tuh kalau misalkan teman-teman itu merasakan begah ya teman-teman, kembung, itu sebenarnya hal yang wajar ya teman-teman, hal yang sangat wajar. Karena kenapa sangat wajar? Karena sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis pun teman-teman itu merasakan sensasi hal yang sama seperti itu ya teman-teman ya, merasakan perut kembung, perut begah. Itu sebenarnya dulu-dulu juga teman pernah merasakan ya teman-teman. Terus kenapa nih Bang, saat ini tuh saya merasakan gangguan seperti begah ataupun kembung itu sangat mengganggu gitu teman-teman ya, sangat menjadi apa ya, menjadi kayak tidak wajar seperti itu ya. Itu sebenarnya pemicunya dari pikiran teman-teman yang belum bisa mengendalikan hal wajar tersebut teman-teman. Sebenarnya itu pengalaman saya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu merasa dulu merasa kembung ya, merasa begah, itu berpikirnya tidak ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Tidak menjadi tidak apa ya, susah juga ya menerangkannya. Jadi tidak menjadi pemikiran yang besar seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan dulu ya teman-teman itu merasakan kembung ataupun begah, ya berpikirnya secara wajar ya teman-teman. Mungkin saya tuh habis makan gorengan ya teman-teman. Biasanya kan habis makan gorengan itu ada sensasi ya. Biasanya kalau misalkan orang normal seperti itu ya, orang normal pun kalau misalkan habis makan gorengan kebanyakan pasti merasakan perutnya nggak nyaman seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan merasakan begah nih misalkan, mungkin saya masuk angin kan seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu dulu berpikirnya wajar seperti itu kan ya.
sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis seperti itu biasanya ya. Itu pengalaman saya, dan sekarang kenapa menjadi hal yang sangat besar gitu, menjadi hal yang sangat mengganggu gitu ke diri kita, karena pemikiran kita yang selalu berpikir ke hal-hal yang negatif ya teman-teman. Seolah-olah pikiran kita tuh nggak bisa menerima gitu teman-teman. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena sensitivitas tubuh kita itu sangat sensitif ya teman-teman. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu sensitivitasnya benar-benar tinggi ya teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi tidak ingin di dalam diri kita tuh ada perubahan sedikit pun teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu merasakan sensasi kembung ataupun begah, itu menjadi pemikiran yang sangat besar gitu teman-teman ya. Karena itu dipicunya dari pemikiran, sebenarnya itu hal-hal yang wajar ya teman-teman, hal-hal yang biasa. Kalau misalkan teman-teman itu nggak percaya ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu nggak percaya, masa sih bang kembung sama begah ini saat ini itu hal yang wajar ataupun hal yang biasa. Coba teman-teman ingat-ingat sewaktu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis ini, pasti teman-teman juga pernah merasakan hal seperti perut kembung ya, ataupun perih ataupun begah. Itu dulu pernah merasakan ya teman-teman. Ya itulah, kalau misalkan teman-teman itu ingin menanganinya, nah kalau misalkan dipahami dulu ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan nih misalkan perut kembung terus begah, itu dicari tahu ya, cari tahu dulu apa penyebabnya. Kalau misalkan teman-teman itu kalau misalkan teman-teman itu habis makan apa misalkan ya, kalau misalkan teman-teman itu habis makan gorengan, pasti ada menimbulkan rasa sensasi begah ataupun kembung perutnya gitu, seperti itu ya teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu sering sekali merasakan hal perut kembung itu teman-teman ya, apalagi kalau makan goreng-gorengan seperti itu ya. Nah, lalu gimana cara menanganinya bang? Cara menanganinya mudah saja teman-teman ya, simpel sebenarnya. Kalau misalkan kita berpikir wajar, misalkan kita berpikir normal, kita tuh akan bertindak dengan wajar juga dan normal juga. Seperti ini teman-teman, pahami penyebabnya apa. Terkena gangguan asam lambung nih, nah asam lambung itu kalau misalkan tidak normal mencerna makanan, itu akan menimbulkan, karena asam lambungnya tidak normal nih kan ya, bisa menimbulkan penumpukan atau penimbunan gas ya teman-teman ya, seperti itu. Mencerna makanan itu nggak normal teman-teman ya, nggak, karena asam lambungnya nggak normal, mencerna makanan itu agak gimana gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan asam lambungnya berlebih ya kan, asam lambungnya bertambah, itu akan menimbulkan penimbunan gas. Nah, lalu gimana bang cara mengeluarkan gasnya ya? Ya logikanya sih, kalau misalkan gas di perut kita itu berlebih ya, logikanya kan harus dikeluarkan ya teman-teman. Lalu gimana nih cara mengeluarkannya? Mengeluarkan gas di dalam perut kita itu mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tinggal mengkonsumsi air hangat saja teman-teman. Dikonsumsi air hangat nih, minum air hangat ya, pelan-pelan saja ya teman-teman. Itu agar kalau misalkan air hangat kita minum, itu akan memicu misalkan sendawa ya teman-teman, terus buang angin ya teman-teman, itu akan memicu gasnya keluar ya teman-teman. Jadi nanti akan teman-teman tuh akan merasakan, jadi perut kembungnya itu akan normal kembali ya, seperti itu teman-teman. Itu pengalaman saya. Dan dulu saat saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu, kalau misalkan ada perut kembung terus begah, itu saya hanya menanganinya hanya dengan minum air hangat pelan-pelan saja teman-teman, seperti itu, tidak menggunakan obat ya teman-teman. Karena jujur sepengalaman saya 7 tahun, 7 tahun kok lama sekali, 7 bulan saya menggunakan obat-obatan kimia ya teman-teman, itu saya tidak merasakan kesembuhan yang signifikan teman-teman ya. Justru saya sembuhnya dan merasa sehat kembali, kuat kembali, itu hanya dengan menerapkan 3P ya teman-teman. Jadi metode ya, hanya dengan menggunakan metode apa nih bang? Metodenya itu simpel sebenarnya ya teman-teman. Jadi metodenya itu hanya menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, terus ditambah lagi dengan sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas sehari. Seperti itu teman-teman. Itu hanya seperti itu teman-teman. Jadi menangani gangguan asam lambung dan anxiety dan psikomatis. Dan yang ininya lagi, harus menjaga pikiran itu, mengalihkan ya teman-teman, mengalihkan pikiran itu dengan melakukan
hobi-hobi ataupun kegiatan yang membuat teman-teman itu senang ya, membuat teman-teman itu bahagia. Misalkan teman-teman itu jalan-jalan apa saja ya teman-teman. Dan jangan lupa juga olahraga ya, berjemur di pagi hari itu sangat penting sekali ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikotis. Bahkan bagi orang normal juga sebenarnya itu sangat penting ya teman-teman. Karena orang normal juga jika 3P-nya berantakan, akhir baring atau lambat launnya nanti juga mereka akan merasakan gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikotis seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan beralih ke BB yang turun terus susah naik ya kalau misalkan turun ya teman-teman, seperti itu. Nah, dulu sepengalaman saya ya teman-teman, berat badan saya itu waktu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikotis itu BB itu berat badan saya itu di 56 sampai 58 ya. Sampai 56, 57, 58 ya. Terus terkena gangguan asam lambung itu sekitar beberapa bulan itu udah turun teman-teman ya. Sekitar 3 bulan tuh udah turun, terus makin turun, makin terus. Dan itu menjadi pemikiran yang sangat besar bagi saya waktu itu ya teman-teman. Karena apa ya, psikis kita terganggu ya teman-teman. Sudah psikis kita terganggu ya dari gangguan asam lambung. Akhirnya kalau misalkan kita ditimbang itu berat badan itu turun, itu menjadi pemikiran yang sangat besar bagi kita ya. Pemikiran yang sangat, jadi apa ya, jadi berpikir ke hal-hal yang negatif ya teman-teman. Jadi berandai-andai, berasumsi yang tidak baik ya, seperti itu teman-teman. Misalkan kalau dulu ya pengalaman saya, kalau misalkan saya tuh ditimbang berat badan saya turun, itu saya berpikirnya, waduh, berat badan saya itu semakin hari semakin turun ya teman-teman. Jangan-jangan saya tuh sudah mendekati kematian. Jangan-jangan dengan berat badan saya turun ini penyakit saya itu nggak akan sembuh-sembuh. Jangan-jangan saya tuh terkena penyakit ini. Jangan-jangan saya tuh terkena penyakit itu. Selalu saya saja berpikir seperti itu teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman itu yang mengalami ada yang mengalami yang sama, mungkin ada juga yang tidak ya teman-teman. Tapi ini pengalaman saya pribadi seperti itu ya teman-teman. Karena berat badan saya tuh turun dengan drastis, dan waktu itu saya tuh lumayan lama juga terkena gangguan asam lambung tuh, sekitaran hampir 1 tahun ya teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah sudah membaik dan sudah sembuh dan bisa menemani teman-teman yang saat ini masih mengalami tidak nyamannya dari gangguan asam lambung. Nah, gimana Bang berat badan itu bisa naik lagi ya teman-teman? Logikanya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu sekarang berat badannya masih turun ya, logikanya sih hanya cukup perbanyak makan aja sih sebenarnya ya. Itu juga dulu saya seperti itu. Saya tuh waktu menyadari terus memahami ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikotis itu aduh, belepotan nih, sorry ya teman-teman kalau misalkan ngomongnya belepotan. Jadi waktu saya memahami gangguan asam lambung itu, bahwa menanganinya hanya dicukupi saja nutrisinya ya teman-teman, dicukupi saja gizinya. Waktu itu saya hanya perbanyak makan saja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu belum bisa banyak apa ya, makan banyak ya, porsinya yang banyak itu, seperti itu. Jadi teman-teman itu hanya cukup sering makan saja ya teman-teman. Kalau misalkan Bang saat ini tuh saya nggak bisa makan banyak karena sering mengalami perut kembung ataupun begah kalau makan banyak, ya mudah saja aja teman-teman. Jadi diakalin saja dengan cara sering makan saja, sedikit-sedikit tapi sering. Kalau misalkan teman-teman tuh waktu sebelum terkena gangguan asam lambung tuh bisa makan sehari tuh 3 piring full ya, penuh. Nah, sekarang gimana sih caranya bisa makan 3 piring full sehari itu dengan seperti dulu gitu teman-teman? Caranya ya ditangani saja dengan cara makan sedikit-sedikit tapi dengan durasi yang sering gitu teman-teman ya. Misalkan dulu tuh 1 piring sekali makan habis ya teman-teman. Nah, sekarang tuh dengan cara diakalinya dengan sering makan. Kalau misalkan sepiring kecil nih 2 jam lapar lagi, makan lagi ya teman-teman. Tapi Bang saya tuh tidak merasakan lapar lagi dalam 2 jam. Paksain aja teman-teman. Karena kalau misalkan tidak dipaksain mau sampai kapan teman-teman berat badannya nggak naik, seperti itu ya teman-teman. Logikanya ke sana saja. Nah, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, Bang saya tuh sudah bisa makan banyak ya, tapi kenapa berat badan saya tuh tidak naik-naik,
Coba teman-teman pikirin, cari-cari ya, teman-teman pikir-pikir atau ingat-ingat lagi bahwa selama ini tuh teman-teman itu banyak pikiran nggak? Kalau misalkan teman-teman itu banyak pikiran, berarti berat badan yang tidak naik itu gara-gara ataupun penyebabnya teman-teman itu masih banyak mikir, teman-teman ya, masih banyak pikiran. Karena untuk pikiran itu mempengaruhi mempengaruhi pencernaan ya teman-teman. Kalau misalkan pikirannya masih banyak pikiran, masih banyak yang dipikirkan, pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi ya teman-teman, berarti penyebabnya itu dari pikiran ya teman-teman, karena pikiran itu mempengaruhi pencernaan. Dan coba tengok teman-teman ya, orang-orang yang banyak pikiran ataupun banyak banyak masalah ya teman-teman, pasti berat badannya itu ataupun tubuhnya itu nggak gemuk ya teman-teman, kurus ya teman-teman, seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya. Aduh, ini kebetulan ada teman saya nih agak kesinggung dia teman-teman. Aduh, ya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk berat badan tuh jangan dipikirkan terlalu berlebih ya teman-teman. Nggak apa-apa sih kita kurus ya, yang penting kita tuh pikiran kita tuh tenang, bahagia ya, seperti itu teman-teman ya. Intinya berpikir positif ya teman-teman, jangan terlalu sering memikirkan penyakit ya, jangan, pokoknya dialihkan saja pemikiran tentang penyakit ya, pemikiran tentang sensasi itu dialihkan saja. Gimana mengalihkannya bang? Mudah, dengan melakukan kegiatan yang membuat hati dan pikiran teman-teman itu senang, membuat hati dan pikiran teman-teman itu bahagia. Contohnya seperti ini saja teman-teman ya. Karena untuk kesenangan itu bisa melupakan segalanya teman-teman ya. Karena penderitaan itu obatnya adalah kesenangan. Terus kesedihan obatnya itu kebahagiaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk berat badan yang turun ya, jangan dipikirkan terlalu besar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini ya teman-teman itu berpikir normal ataupun berpikir wajar saja. Jadi jangan terlalu dipikirkan terlalu serius ya teman-teman. Untuk penyakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu bisa sembuh teman-teman. Jangan khawatir, jangan panik ya, jangan dibikin cemas. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu bisa sembuh hanya dengan metode saja teman-teman ya. Karena pengalaman saya membaik dan sembuhnya itu hanya dengan metode ya teman-teman. Metodenya seperti tadi ya, sudah dibahas ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman berat badannya itu, bang gimana sih cara menaikkan berat badan? Ya cukup dengan sering makan saja. Kalau misalkan teman-teman itu, bang saya tuh tidak bisa makan banyak ya, ya sering makan saja. Kalau misalkan teman-teman itu, bang saya tuh sudah makan banyak ya, nutrisinya tercukupi, gizinya tercukupi, tapi berat badan saya tuh tidak naik-naik. Coba ingat-ingat teman-teman itu masih banyak pikiran tidak ya teman-teman, berpikir tentang penyakit ya, berpikir tentang sensasi. Kalau misalkan teman-teman masih berpikir tentang sensasi dan penyakit dan berat badan yang turun itu menjadi beban, fix ya teman-teman, berarti pikiran teman-teman itu masih terganggu. Lalu gimana bang cara supaya pikirannya tidak terganggu? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat teman-teman itu bahagia. Seperti itu teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan berat badan yang turun, jangan terlalu dipikirkan sensasi yang selalu hadir ya teman-teman. Belajar cuek, belajar masa bodoh. Masa bodoh tentang apa bang? Tentang penyakit, tentang sensasi. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis ini bisa sembuh dan tidak berbahaya. Hanya sensasinya saja yang sangat luar biasa. Tetapi semua itu cuma sensasi dan semua itu hanya perasaan. Kenapa bisa sangat besar? Karena pikiran kita yang selalu berpikir tentang dan ke hal-hal yang negatif, dan berpikir tentang yang kematian yang kita takutkan. Seperti itu teman-teman. Karena di diri kita itu yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu ada trauma teman-teman ya. Trauma tentang apa bang? Trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu memang sensasinya luar biasa. Dan sensasinya itu seperti mau ataupun mau mati ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Videonya juga lumayan panjang. Jadi
contoh gangguan jiwa ya, iya. Ini bukan gangguan jiwa sih. Itu justru mengalihkan hobi, Bos. Apa ya? Mengalihkan pikiran yang rumit. Enggak kurus sih. Itu pantun. Kucing kurus mandi di papan. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan videonya itu tuh kan nyengsol lagi itu ngomong. Mudah-mudahan video ini menjadi patokan ya teman-teman, jadi panduan bagi teman-teman itu yang masih merasakan gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, seperti itu ya, saya akhiri ya teman-teman videonya. Request terakhir pantun. Pantun apa sih? Kucing kurus mandi di papan. Kucing kurus mandi di papan katanya teman-teman. Kurus tapi tampan. Hah? Biar kurus tapi tampan. Oh, itu ya. Ini yang diminta tuh sehat loh. Itu kan orang hina. Ya benar-benar. Berarti kucing kurus mandi di papan seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan nggak apa-apa kurus ya. Kucing kurus mandi di papan. Apalagi biar kurus, yang penting tampan. Seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan videonya itu bisa menghibur juga ya. Bisa menjadi motivasi juga bagi teman-teman yang saat ini masih merasakan gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis ya. Juga mudah-mudahan videonya bisa menjadi patokan ataupun menjadi wasilah ya teman-teman. Semoga videonya juga menjadi jalan keluar bagi teman-teman yang sedang saat ini masih merasakan gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Oke, saya akhiri videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.